sudah menjadi rahasia umum. Ayahku mewariskan pusaka keluarga yang menjadi maharku, mutiara malam terang. Malam ini, di pesta musim semi ini, aku akan melelangnya sebagai ahli waris keluargaku. Untuk memajukan kemakmuran negara kita. Dan juga untuk menyatakan kepada seluruh Nankang bahwa aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Harga awal adalah 100 tahil emas. Mulailah lelang sekarang. Aku menawar 200 tahil. Jika Rajus 50 tahil. Empat Rajus tahil. 50 tahil. 1000 tahil. Kamu tidak punya uang. Aku memberikan segalanya. Terjul. Cian, Nyonya. Semuanya mundur. Yang mulia, aku akan mengambil nyawanya untukmu. Siapa yang mengirim kamu? Tian, bukan salahku. Prestasi besar membutuhkan pengorbanan. Bantu aku sekali lagi. Tuan, Pangeran ketujuh, kini sudah tidak terbantahkan lagi. Ayo pergi. Masuk ke istana. Bagaimana kamu bisa masuk begitu saja? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Jenderal Hu, apakah kamu mencoba memberontak? Yang mulia. Pangeran Ketujuh, Su Jianli, membunuh adikku. Aku sangat berduka. Beberapa generasi keluargaku Hu Telah melayani Nankang. Aku memohon yang mulia Untuk memberikan keadilan kepada kami. Apa bukti yang kamu miliki? Jika semuanya membutuhkan bukti, Lalu apa artinya aku mengayunkan pedang ini selama bertahun-tahun? Hu Tianba, memimpin pasukan untuk menyerang istana, adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Prajurit. Yang mulia, tidak ada penjaga di sini untuk melindungi Anda sekarang. Su Jianli, Pangeran Ketujuh, dengan semena-mena membunuh seorang bawahan yang setia. Namun, yang mulia, secara pribadi membebaskan penjahat itu. Hari ini, aku, Hu Tianba, Akan menyurati kehendak rakyat dan memberikan keadilan. Apa yang terjadi? Hu Tianba, kau sangat mengecewakanku. yang mulia, jika kau pintar. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan. Kau. Kalian berdua. Tianba, berhentilah mencoba. Komandan Hu. Kau merencanakan permainan yang cukup besar. Su Jianli. Jangan tertipu olehnya. Dialah yang membunuh adik kita. Bunuh dia. Tian.
Su Jianli. Kau menipuku. Seseorang baru saja memberiku racun ini, menyuruhku untuk mengoleskannya pada Hu Tiantian. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak akan merendahkan diri dengan cara yang memalukan seperti itu. Jika aku melakukan pembunuhan, itu akan merusak nama baik keluarga Qi selama beberapa generasi. Kerja bagus. Ini tentang kelangsungan hidup Tian-Tian. Aku percaya kau tidak akan berdiam diri dan melihatnya mati. Humph, apa yang membuatku percaya padamu? Aku percaya. Hu Tianfang, kau tahu apa yang kau katakan? Tianlin. Tianba benar-benar bisa berniat mengakhiri hidup Tian-Tian. Antara Tianba dan perlindungan semua orang di Nankang. Kita harus memilih hanya satu. Setelah kau memilikinya, kau akan berada dalam kondisi Pura-pura mati sampai penawarnya diminum. Tianba, apakah benar keinginanmu untuk mengakhiri hidupku? orang-orang mengatakan keluargaku Hu Terlalu berkuasa. Dan tidak setia. Tapi apakah mereka pernah mempertimbangkan bahwa Nankang adalah kerajaan yang didirikan oleh keluarga Hu? Ini tidak masuk akal bagiku. mengapa kita akhirnya mendapat reputasi seperti ini? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, daripada hidup dalam ketakutan, lebih baik menyerang terlebih dahulu. Jaga Kaisar, Nengangji Kaisar. Ayah, mohon pergi. Yang mulia, jaga Kaisar. Hati-hati. Tian-Tian, Tianba, bangun, Yang Mulia, mohon. Lepaskan. Su Yanli, aku sangat takut. Aku khawatir kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Di kehidupan yang akan datang, aku bersumpah akan menikahimu. kehidupan berikutnya bisa menunggu. Aku hanya menginginkanmu di kehidupan ini. Aku bersumpah akan menikahimu. Apa aku kehilangan akal? Mengapa aku mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Jika aku membuka mataku sekarang, apakah akan terasa sedikit canggung? Bangun, aku tahu kamu sudah bangun. Kamu sengaja melakukan itu. Hanya bercanda sedikit denganmu.
Apa yang menarik perhatianmu? Aku sedang melihat calon istriku. Apa? Kamu masih menolak untuk setuju? Su Yanli? Aku mengakuinya. Bahwa aku menyukaimu. Aku sangat mengagumimu. Aku benar-benar ingin bersamamu. Tapi, bisakah kita tidak menikah? Karena, oke. Tentu saja. Aku sudah menunggu begitu lama. Hanya bersamamu sudah cukup bagiku. Aku gagal membuat peraturan yang sempurna. Maaf. Tidak mudah melakukan pemberontakan. Sangat luar biasa. 3 tahun lalu, aku diam-diam memintamu tinggal di arsip. Dan menyelidiki pengambil alihan istana. Sekarang kita akhirnya memiliki kesimpulan. Aku telah membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Tetapi ini adalah jalan yang harus diambil seorang pangeran untuk melakukan hal besar. Katakan padaku hadiah apa yang kau inginkan. Aku hanya meminta satu hal. Kau ingin membela keluargamu? Ayah, kau bijaksana. Meskipun Hu Tianba melakukan pelanggaran berat, anggota keluarga Hu tetap pelayan yang setia. Aku berharap ayah akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan keluarga Hu dari kepunahan. Hu Tianlin dan Hu Tianfang memiliki jasa dari melindungiku. Mengenai Hu Tiantian, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Aku mengizinkan apa yang kau minta, dan akan membebaskan mereka dari hukuman kolektif. Tetapi meskipun hukuman mati bisa dihindari, kesalahan harus menghadapi konsekuensi. Setengah dari properti keluarga Hu akan disita olehku, dan dipindahkan ke kas negara, sebagai peringatan bagi yang lain. Ayah, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Yanli, aku selalu adil. Sekarang, aku telah memikirkan ibumu, yang telah berada di istana selama bertahun-tahun. Bekerja pada perbaikan diri, berpuasa, dan berdoa. Aku akan mengizinkannya meninggalkan istana. Dan tinggal bersamamu untuk beberapa waktu. Terima kasih, ayah. Dengan berkah surga, gerbang selatan, Kaisar memerintahkan. Niat pengkhianatan Jenderal Hu Tianba. Pantas dihukum segera. Dengan pemenggalan kepala. Atas perintah Kaisar. Su Jianli. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tian. Tianba. Mari kita menjadi saudara yang baik. Dalam keluarga yang sama di kehidupan berikutnya. Tianba, Tenangla. Lakukan yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Tianba, lain kali, aku akan mengambil peran sebagai kakak. Untuk melindungimu. Ibu. Mendekatlah. Ibu. Aku dengar Yang Mulia mengizinkan kita meninggalkan istana sekarang. Mungkinkah pangeran ketujuh akan dinobatkan sebagai putra mahkota? Fu Feng. Hanya kamu yang bisa menikahi putraku dan menjadi putri mahkota berikutnya. Sudah hampir waktunya. Aku penasaran siapa yang menyebarkan kabar bahwa pangeran ketujuh akan dijadikan putra mahkota. Semua pejabat sipil dan militer ini, dan kerabat kerajaan, mengirim gambar putri mereka, meminta pangeran ketujuh untuk memilih pengantin. Mereka hanya membuang-buang tenaga. Siapa Liu Fufeng? Oh, ibuku menyuruh seseorang mengantarkannya. Mungkin beberapa kerabat muda dari pihaknya.
Namaku Lu Fufeng. Salam hormat, Yang Mulia. Elegan dalam gerakan. Aroma yang melekat di lengan. Nona Liu benar-benar memiliki bakat dan kecantikan. Fufeng adalah seorang pelayan istana yang bertanggung jawab atas rutinitasku sehari-hari. Tapi dia memiliki bakat dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Ketika aku sakit parah waktu itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Prestasi yang tidak bisa disamai oleh pelayan istana lainnya. Karena itu, aku mengangkatnya sebagai putriku. Cion, kamu harus belajar dari Nona Liu. Selama bertahun-tahun, putraku telah menjadi seorang pria. Ibu, kau telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Kehadiran Yang Mulia di kediaman Hu membawa kehormatan bagi rumah kami. Anda sangat dermawan, Tuan Hu. Berkat kebaikan Yang Mulia, aku bisa bersatu kembali dengan putraku. Aku berhutang budi padamu semua, karena telah membantunya dalam beberapa waktu terakhir. Oh, ngomong-ngomong, aku diberitahu bahwa Tianlin dan Tianfang belum menikah. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa bantu dengan itu. Terima kasih. Tidak perlu. Terima kasih. Tian, apakah kamu sudah bertunangan? Belum juga. Aku punya keponakan yang baru saja dipromosikan menjadi gubernur. Aku yakin dia dan Tian akan cocok. Mau aku aturkan untukmu? Ibu. Tian masih kecil. Ibu terlalu banyak merencanakan untuknya. Pikirkan aku dulu sebelum orang lain. Aku tidak perlu melakukan itu. Karena kamu akan bersama Yanli. Ibu, aku? Ibu. Aku hanya ingin tetap di sampingmu dan merawatmu. Baiklah, aku tahu kamu anak yang baik. Apa semuanya baik-baik saja, Tian? Aku baik-baik saja. Jangan terlalu memikirkan kata-kata nyonya. Dia tidak tahu perasaan Yang Mulia. Dan Yang Mulia, Nona Liu, kamu terlalu khawatir. Aku tidak terganggu. jangan khawatir, Tian. Asalkan kalian benar-benar saling mencintai. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Dengan nyonya, kamu akan jadi istri, dan aku akan jadi selir. Aku siap mengabdikan hidupku untuk melayani kamu dan Yang Mulia. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin menikah dengan Su Yanli? Atas perintah orang tua. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan. Bagaimanapun juga, Yang Mulia adalah seorang pangeran. Apa yang ada di pikiranmu? Tidak ada. Ada apa? Apakah kamu memikirkan sesuatu? Tidak ada. Kalau kamu diam saja, aku pergi. Hei, jangan pergi. Ada apa? Apakah ada yang menyakitimu? Berapa banyak selir yang dimiliki ayahmu sebelum menikahi ibumu? 3. Berapa banyak selir yang dia miliki? Totalnya 7. Sebagai pangeran kerajaan, apakah kamu juga akan mengambil banyak selir nanti? Ya, kamu tahu. Kami para pangeran harus mengikuti perintah kaisar. Aku pergi. Aku hanya menggodamu. Kamu benar-benar menganggapnya serius. Su Yanli, aku butuh jawaban jujur darimu. Baiklah. Maka aku akan menjawabmu dengan serius. Aku, Su Yanli, akan memilih untuk tetap lajang selamanya. Atau hanya menikahimu. Jadi, jika aku tidak bisa menikah dalam hidup ini, apakah pilihan untuk raja selamanya? Ya. Tian, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku akan membantumu. Selama 3 tahun, aku bersembunyi di arsip yang gelap. Terus menggambar wajahmu dalam pikiran.
Hampir tidak tahan dengan malam yang tak berujung itu. Nona Hu, kamu seperti bulan purnama yang jatuh ke pelukanku. Kamu ada dalam pikiranku, aku merindukanmu. Kembalikan dan mengejarmu. Kamu menipuku, menyakitiku, dan menghindariku. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Tian-Tian, tidak ada orang lain yang akan kunikahi, hanya kamu. Su Yanli, janji padaku. Kamu harus menjaga keluarga Hu selamanya. Aku berjanji. Apa tujuanmu? Untuk mencobanya. Kaisar memerintahkan. Nona Hu Tian-Tian dari rumah Hu. Baik, baik hati, dan menyenangkan. Ini membuatku bahagia. Sekarang, Pangeran ketujuh, Su Yanli, dan Hu Tian-Tian sudah cukup umur untuk menikah. Keduanya adalah pasangan yang sempurna. Karena itu, aku perintahkan kalian berdua untuk menikah. Upacara akan dilaksanakan pada tanggal yang beruntung. Atas perintah. Kami berterima kasih atas kebaikanmu, Yang Mulia. Pengkanglah, tolong. Bagus, Tuan, silakan masuk. Silakan. Tian-Tian. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Haruskah aku pergi bertanya? Ini tidak masuk akal. Aku penasaran siapa yang merencanakan dan memanipulasi hingga Yang Mulia mengeluarkan dekret ini. Sebenarnya, itu... Sebenarnya, aku meminta izin Yang Mulia. Aku sudah jatuh cinta dengan Tian-Tian selama bertahun-tahun. Aku harap ibu menyetujuinya. Kamu. Yang Mulia. Apa ini? Ini hadiah pertunangan. Semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Tian-Tian benar-benar beruntung. Meskipun aku seorang wanita, aku sadar bahwa sejak Tianba kembali ke ibu kota, token militer harus dikembalikan ke istana. Setelah kakak sulungku jatuh, keluarga kami mendapat pengampunan dari Yang Mulia. Atas perintah kakak keduaku, aku datang untuk mengembalikan token militer. Berharap Yang Mulia tetap percaya pada keluarga Hu. Tapi kedua kakakku dan aku hanya ingin menghabiskan sisa hari kami dengan damai. Dengan damai bersama orang-orang yang kami sayangi. Orang yang disayangi? Baiklah, aku akan menyetujui pernikahanmu dengan Pangeran ketujuh. Dan meminta Kementerian Ritus menangani persiapannya. Aku dan Yang Mulia telah sepakat bahwa, karena situasi keluarga Hu saat ini, upacara akan dibuat sederhana. Dan ritual upacara akan diselesaikan setelah semuanya selesai. Aku hanya meminta hadiah pertunangan dari Yang Mulia. Apa lagi yang kamu inginkan? Sebuah tanda pengampunan. Mengapa kamu membutuhkannya? Sering ada rumor dan gosip bahwa keluarga Hu memiliki terlalu banyak pengaruh. Ini untuk melindungi dari kejadian tak terduga. Apa yang kamu katakan pada Yang Mulia? Mengapa dia setuju begitu mudah? Itu rahasia. Bagaimanapun, kamu akhirnya akan menjadi milikku. Tapi sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus kamu setujui. Aku setuju. Kamu lebih tegas daripada ayahmu. Pertama, aku yang menentukan tempat pernikahan. Cepat, bantu aku dengan ini. Gue, Kemari. Baik, aku segera datang. Aku tidak tahu mengapa Nyonya terus ingin melakukannya di rumah kumuh ini. Taruh di sini. Cepat, cepat. Baiklah, pastikan semuanya sudah benar. Kalian berdua
Bantu aku mengangkat ini. Hati-hati dengan kendi anggur. Bagaimana penampilannya? Apakah lurus? Sedikit miring ke kiri. Juga, tamu yang lebih sedikit lebih baik. Adik kita sudah besar. Tidak masuk akal. Kenapa kita tidak boleh menghadiri pernikahan adik kita? Menjadi. Tian Fang, apakah kamu akan memintaku datang ke pernikahanmu? Tentu, aku akan. Tian Lin, apakah kamu akan menghadiri pernikahanku? Aku harus hadir. Tian Lin. Tian Fang. Tian Tian. Tian Tian. Dan terakhir, dalam radius 5 km, tidak boleh ada satupun tentara. Dengan cara ini, pasti berhasil. Pembasmian keluarga Hu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Cui Er. Cui Er, apakah Su Yanli belum datang? Belum juga. Bagaimana keadaan di kediaman Hu? Tuan muda kedua telah mengirim penjaga untuk mengawasi kediaman Hu seperti yang kamu perintahkan. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita akan segera mendapat kabar. Oke, bagus. Su Yanli, aku percaya padamu. Pengaruh keluarga Hu membahayakan tahta. Kamu pantas mendapatkannya. Maaf, aku terlambat. Di luar kota di kuil Yanling. Aku menunggu lama untuk mendapatkan jimat keselamatan ini. Hormati langit dan bumi. Sujud kepada arwah orang tua. Sujud satu sama lain. Itu saja. Baiklah, jangan menangis lagi. Kamu memegangnya dengan cara yang salah. Biar aku yang melakukannya. Lihat dia menangis. Lihat apa yang kubelikan untukmu. Tian Fang, letakkan juga di meja. Taruh di sana. Tunggu dan lihat apa yang dia pilih nanti. Aku memberikan Murbana. Lucu Kong. Tian Lin. Ternak ini, lihat. Kenapa ada di sini? Ada apa dengan ternak ini? Bagaimana jika kita belajar memasak di sana? Anak ini sangat pintar. Dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Oh, itu belum tentu. Memasak juga sebuah keterampilan, kamu tahu. Kenapa ternak ini diletakkan di sini? Lihat, sempoa. Kamu mau? Siapa yang butuh sempoa? Oke, bangun sekarang.
Tampaknya, kamu cukup puas dengan prediksi ini. Ini, Ambil ini. kamu dermawan. Aku penasaran apa yang kamu lihat. Ini rahasia. Aku harus pergi. Kesialan bersembunyi di balik keberuntungan. Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk tinggal di kediaman Hu setelah menikah? Bagaimana mungkin? Aku menerima kebaikan ini dari Yang Mulia. Untuk tinggal bersamamu di rumah keluargamu untuk sementara waktu. HMPH. Begitu rumahmu selesai direnovasi, kamu harus segera pergi. Dimanapun aku berada. Kamu harus mengikutiku. Menikahi anjing, tinggal dengan anjing. Mengerti? Apakah kamu menganggap dirimu sebagai anjing? Nyonya hadir. Halo, Ibu. Tidak perlu formalitas, nak. Ayahmu telah mengizinkanku untuk pergi bersamamu. Mulai sekarang, kita bisa. Akhirnya, bersatu. Aku akan melayani ibu dan Yang Mulia dengan lebih rajin. Lebih rajin. Bagus? Ibu. Ini adalah menantumu. Halo, Ibu. Tian. Aku tidak pernah menyangka. Kau akan menjadi menantuku. Waktu itu aku tidak melihatmu dengan saksama. Tapi bertemu denganmu hari ini. Tidak buruk. Benar-benar pasangan yang serasi. Ibu, Yang Mulia sangat baik kepada Tian. Aku sangat mengaguminya. Nona Liu, kau pasti juga akan menemukan jodoh yang baik. Aku khawatir tidak seberuntung dirimu. Aku tidak tegas melihatmu meninggalkanku. Bagaimana kalau begini? Yan Li, kau terima Fu Feng. Sebagai selir, bagaimana? Ibu, mohon tarik kembali perintah itu. Yang Mulia dan Tian adalah jodoh yang ditakdirkan. Aku tidak boleh mengganggu keseimbangan ini. Ibu suka bercanda. Kau tidak perlu menganggapnya serius. Karena kau juga sudah keluar dari istana. Di mana keluargamu? Aku akan mengutus seseorang untuk mengantar pulang. Fu Feng adalah anak angkatku. Dimanapun aku berada. Tian, siapkan juga kamar untuk Fu Feng. Aku sudah mengaturnya. Aku tidak meminta banyak. Biarkan aku memiliki kamar pelayan. Tentu saja. Ibu mertuaku. Tidak mudah dihadapi. Kau menikahiku. Bukan ibuku. Mengenai hubunganmu. Sayang, jangan khawatir. Aku berada di pihakmu. Kau pandai sekali berbicara. Aku punya sesuatu yang bagus untuk kutunjukkan di kamar kita. Kau menjijikan. Cepatlah. Apa kamu punya pikiran yang tidak pantas? Aku hanya ingin memberimu hadiah. Su Yanli, kamu. Siapa yang tahu siapa yang benar-benar aneh di sini? Apa yang kamu pikirkan? Kamu mengolok-olokku. Ini untukmu. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf ibuku. Cantik sekali. Terima kasih, sayang. Su Jianli, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku.
Terima kasih banyak, Tian Tian. Tidak hanya membersihkan kamar dengan baik, kamu juga menyiapkan pesta yang mewah. Sudah lama sekali. Aku menyukai ini. Ini yang seharusnya aku lakukan. Agar kamu merasa nyaman. Tian Tian mempersiapkannya selama 3 hari penuh. Biarkan aku mencicipi ini. Tidak buruk. Ibu, jika kamu suka makanannya, aku akan menyuruh koki menyiapkan lebih banyak. Tian Tian, sanggul di rambutmu. Mirip dengannya. Fu Feng Kenaken. Ibu, sanggul ini bernama sanggul bunga kembar emas. Ini jarang ditemukan di Nankang. Yang di kepalaku, dibeli dari pedagang pinggir jalan. Kalian berdua memiliki selera yang mirip. Tapi harganya bukan. Yang paling penting, tapi perasaan di dalamnya. Perhatian Fu Feng padaku cukup langka. Tentu saja. Fu Feng adalah gadis favoritmu. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Maka aku bisa tenang. Fu Feng, aku pasti akan menemukanmu suami yang baik. Agar kamu bisa memiliki pernikahan yang megah. Yang Li, kamu sangat tahu. Bukan itu yang kumaksud. Masalah ini sudah selesai. Aku harus pergi sekarang. Kamu, kalian semua. Baiklah. Ibu, jangan marah. Yang Mulia menunjukkan kebijaksanaan yang besar. Dia akan tahu bagaimana menimbang untung rugi. Ketika aku memerintahkanmu untuk menyiapkan permainan Tianji, aku ingin kamu memiliki sentimen publik dan membuat dasar negara lebih kuat untuk meredakan kekhawatiran rakyat. Sekarang tampaknya, aku bisa tenang sekarang. Hahaha. Fenomena langit terungkap, tapi hati manusia tak terduga. Hu Tian-Tian itu sudah memecahkan permainan Tianji MU. Dalam permainan ini, kamu kalah. Benarkah? Ketika ramalan muncul, itu pasti terjadi. Tidak ada yang terkecuali. Yang Mulia, permainan ini belum selesai. Apa yang kamu cari? Ketika aku merapikan ruang belajar, aku menemukan dompet wanita. Pasti milik Tian-Tian. Tidak. Ini jelas disembunyikan di sini oleh seseorang. Ada uang di dalamnya? Dompet ini cukup bagus sih. Karena sudah ditemukan, aku akan menyimpannya. Jangan bilang kamu akan memberikannya kepada Nona Qi. Apa salahnya dengan itu? Tian Fang. Hadiah seharusnya setidaknya baru. Tian Lin, dalam cinta, kamu juga perlu mengatur perhitungan biaya. Maafkan aku. Tian-Tian, Ada apa? aku sudah menunggumu di sini lama sekali. Jika kita tidak bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini, aku akan gelisah siang dan malam. Kamu tidak perlu berlutut apapun yang terjadi. Tolong bangun. Mengenai jepit rambut itu, aku kebetulan melihatnya dan merasa cantik, jadi aku membelinya. Aku tidak tahu kamu juga punya. Jika kamu tidak suka, aku akan membuangnya. Kamu salah paham. Aku tidak kesal. Aku tidak akan bangkit. Tian-Tian, aku mohon maafmu. Hu Tian-Tian.
Ikan, ikan segar yang baru ditangkap. Baru datang pagi ini. Wah, ini untukku? Ya, dipilih dengan hati-hati untukmu. Terima kasih. Apakah ini pernah dipakai orang lain? Tidak mungkin, mana bisa? Baunya seperti wanita lain. Bau ini terasa sangat familiar. Kenapa bau ini mengingatkanku pada Fu Feng? Fu Feng, Aku tidak kenal dengannya. kamu melakukannya lagi? Siwei, biarkan aku jelaskan. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Kamu tidak pernah berubah. Apakah aku akan bantumu? Kamu main-main dengan wanita lain? Katakan. Tidak pernah. Ini hanya sebuah jepit rambut. Dan kamu memaksa Fu Feng untuk berlutut dan minta maaf? Tian, bukankah kamu terlalu berlebihan? Pertama, tidak masalah jika Nona Liu dan aku memakai jepit rambut yang sama. Kedua, aku tidak memaksanya berlutut. Dia melakukannya sendiri. Apakah kamu menyarankan Fu Feng memfitnahmu? Aku tidak tahu kenapa Nona Liu bisa melakukan itu. Hu Tian, wajar merasa iri. Tapi sekarang kamu memfitnah orang lain. Dengan perilakumu, bagaimana kamu bisa pantas menjadi menantuku? Ibu, kamu salah paham. Bahkan di usiaku, aku bisa melihat dengan jelas. Berletat. Ibu, Tian benar-benar tidak memperlakukanku dengan buruk. Itu kesalahanku sendiri. Jadi aku memilih untuk menjelaskannya sendiri padanya. Di sisiku, kamu tidak perlu takut padanya. Hu Tian, aku tidak ingin menggunakan hukum keluarga. Tapi kamu baru menikah beberapa hari. Sudah cemburu dan posesif. Pergi ke ruang leluhur dan salin kitab suci. Ini adalah kediaman Hu. Hukum keluarga mana yang kamu bicarakan, Ibu? Yan Li, Hu Tian mulai mengganggu Fu Feng. Mengapa kamu membela orang luar? Ya, aku. Kita semua satu keluarga. Siapa orang luar yang kamu maksud? Fu Feng juga keluarga. Fu Feng adalah anak angkat yang mulia, bukan anakku sendiri. Tentu saja, aku lebih memprioritaskan istriku sendiri. Selain itu, semuanya butuh bukti. Jika aku menemukan seseorang dengan sengaja menuduh Tian secara tidak adil, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Aku menderita di istana selama puluhan tahun. Sekarang aku bebas. Apakah aku harus bersikap patuh di depan generasi muda? Tidak apa-apa. Aku suka menulis kaligrafi di waktu luang. Aku akan melakukannya. Ini terjadi karena tindakanku. Aku akan pergi bersamanya. Diam. Yan Li, mari kita bicara berdua. Tetaplah bersamaku. Sungguh merepotkan. Sudah lama kita tidak bertemu. Lebih dari 10 tahun. Mengapa kita berakhir seperti musuh sekarang? Aku tidak keberatan sama sekali. Kamu membela istrimu. Tapi kamu bisa berbicara denganku dengan baik. Fu Feng telah merawatku selama 3 tahun. Tentu saja, aku akan lebih memihaknya. Hidup di istana sangat sulit. Ibu, tahun-tahun ini berat bagimu. Mulai sekarang, aku akan lebih memikirkan perasaanmu. Bisakah kamu mengingat masa mudamu? Kamu menyukai kue bunga. Dari toko roti Jinfu, sama seperti dulu. Aku pernah melakukannya. Diam-diam pindahkan orang dari istana. Untuk membawanya untukmu. Aku benar-benar ingin kembali ke masa itu. Karena kamu ingin makan kue bunga, aku akan segera pergi ke toko roti Jinfu. Fu Feng. Ibu, kamu bisa tenang. Aku pasti akan membuat Yan Li menjadi istrimu. Ibu, keberuntungan belum berpihak padaku untuk itu. Mungkin kita seharusnya lupakan saja. Aku tidak bisa menerima itu. Aku tidak pandai dengan wanita muda.
Tian Tian. Ibu, Fu Feng sudah memberitahuku tentang itu. Itu salahku karena mencurigaimu. tidak apa-apa. Aku senang kebingungan itu terselesaikan. Untuk meminta maaf padamu, aku sudah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Tidak apa-apa. Kamu yang lebih tua tidak perlu meminta maaf padaku. Tian Tian, kamu sudah menikah dengan putraku untuk sementara waktu. Tapi kamu masih belum hamil. Aku sudah menemukan obat ajaib untukmu. Ambil dan makanlah. Ibu, apa ini? Apa yang menyebabkan bau begitu kuat? Ini adalah obat ajaib yang terbuat dari kotoran kuda dan darah babi. Ya, Ibu. Baik Yanli maupun aku belum siap. Aku tidak membutuhkannya. Melanjutkan garis keturunan kerajaan adalah hal yang besar. Mulai dari hari pernikahanmu, bersiaplah untuk apa yang akan datang. Dengarkan yang berpengalaman dan minum obatnya. Tian Tian, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ibu, Tian Tian Hu. Ini untuk kebaikanmu, Yang Mulia. Kenapa kamu mendorongku? Yanli, lihat, kamu menikahi wanita yang tidak ingin melanjutkan garis keturunan kerajaan. Jika suatu hari kamu menjadi raja, bagaimana dia akan menjalankan negara? Aku hanya ingin membantumu. Tapi ternyata, ibu, hentikan air matamu. Tian Tian tidak bermaksud demikian. Aku tidak melakukannya. Tian Tian, ada apa? Ibu ingin aku meneruskan garis keturunan kerajaan. Dan memakan kotoran kuda serta darah babi. Memiliki anak juga menjadi perhatianku. Haruskah aku juga minum obat ini? Yanli, masalah apa yang bisa kau miliki? Yang Mulia, ini bukan untukmu. Kau adalah ibuku. Jadi aku menuruti segala keinginanmu. Tapi jika kau terus menyulitkan Tian Tian, kau dan Fu Feng bisa pindah keluar kota. Untuk menghabiskan masa pensiun di sana. Atau kau bisa kembali ke istana. Kau. Fu Feng, ayo pergi. Syukurlah kau datang tepat waktu. Atau aku akan makan kotoran kuda. Aku kembali setelah gelap. Ini bukan salahmu. Kau diusir. Satu adalah ibumu, yang lain adalah pengantin barumu. Kau terjebak di tengah, sulit. Aku mengerti kamu. Tian Tian, jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini selangkah demi selangkah. Nona Lu. Ibu masih tidur. Ada apa? Nyonya bukan alasan aku datang. Aku mencari kamu. Mencari aku? Meski Tuan Bai bukan bangsawan, dia berasal dari keluarga terhormat, bisa dipercaya, dan menangani tugas-tugas kecil. Dia cukup kaya, dan tidak akan pernah menyakitimu. Yanli, mengapa kau tidak bicara padaku tentang ini? Sebelum mengambil keputusan? Ini hanya hal kecil, tidak perlu merepotkan ibu. Lagi pula, Fu Feng adalah anak angkatku. Aku tidak setuju dengan rencana pernikahan ini. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan kehadiran Fu Feng. Kalau begitu, ibu, kenapa tidak ikut saja dengannya? Kamu, pernikahan bukanlah yang kuinginkan. Aku ingin selalu bersama ibu selamanya. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan perasaanmu yang sebenarnya. Daripada bekerja sebagai pembantu orang lain, kenapa tidak ikut dengan Tuan Bai? Kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai. Jika kamu belum siap untuk menikah, maka ikutlah dengannya sekarang. Dan mulailah menjalin hubungan. Nona Liu, kamu bisa tenang. Jika Tuan Bai memperlakukanmu dengan buruk, keluarga Hu akan mendukungmu. Tidak ada yang bisa membawa Fu Feng pergi hari ini. Aku bisa. Tidak perlu khawatir, Nona Liu. Setelah semuanya selesai, mari kita kembali mengunjungi ibumu.
Sejujurnya, Nyonya Yu menganggapku sebagai satu-satunya menantunya. Dan sebentar lagi aku akan menikah dengan pangeran ketujuh. Tapi, Pangeran ketujuh memintamu untuk menikahiku. Adegan hari ini hanya sandiwara untuk Hu Tiantian. Jika kamu terus menggangguku, kamu akan menyesal. Nona Lu, apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Jangan khawatir, karena Pangeran ketujuh sudah mengatakannya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan keinginanmu. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku menjelaskan keadaan keluargaku terlebih dahulu. Keluargaku. Kamu mau makan apa? Tang Hulu, Bukan itu. rumah kita akhirnya tenang. Nona Liu, kenapa kamu di sini? Di mana Tuan Bai? Dia hanya penipu. Setelah mengambil semua uangku, dia kabur. Tidak mungkin. Yang Liu belinya dengan hati-hati. Dia seharusnya bisa dipercaya. Jangan salahkan Yang Mulia. Mungkin dia juga tertipu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Untungnya, aku punya sedikit keahlian menjahit. Dan merawat diriku sendiri. Lagi pula, tidak ada tempat untukku di keluarga Hu. Karena kamu sudah berkata begitu. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikanmu. Ambil uang ini. Ini cukup untukmu hidup selama bertahun-tahun. Jaga dirimu baik-baik. Dan hiduplah dengan baik. Terima kasih, Tian-Tian. Nona, mengapa kamu membantunya? Apa yang kamu inginkan? Tidak, tidak. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Minggir. Hei! Lepaskan dia. Dua laki yang cantik datang. Tian. Mari bersenang-senang bersama. Oke, mari bersenang-senang. Cepat, pergi. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku akan menanggung semua biaya sehari-hari. Yang Mulia sudah sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Masuklah. Apakah kamu yakin dia tidak akan kembali? Jangan khawatir. Kami menangani masalah untuk uang. Kami berpengalaman dalam hal seperti ini. Bagus. Siapa kamu? Mengapa aku diikat? Lepaskan aku. Sayang, kamu sudah bangun. Siapa sayangmu? Bagaimana bisa dia? Kamu lebih sesuai dengan seleraku dibandingkan Liu Fufeng. Kamu punya bakat dan masa depan yang cerah. Tapi tolong jangan lakukan hal bodoh.
Nona Tian menyuruhku pulang dulu. Jadi aku melakukannya. Aku tidak menyangka dia akan. Maafkan aku. Jadi aku melakukannya. Aku tidak menyangka dia akan. Maafkan aku. Dua penjahat itu benar-benar mengancam. Sudah semalam berlalu, aku khawatir Tian. Ini semua salahku. Seharusnya aku tetap bersamanya di tempat itu. Kapan para bajingan ini membawa Tian pergi? Aku tidak ingat waktu pastinya. Mungkin saat senja kemarin. Lalu mengapa kamu baru melapor siang ini? Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Aku ketakutan dan kehilangan jalan pulang. Liu Fufeng, tidakkah kamu merasa alasan yang kamu buat terdengar tidak masuk akal? Maafkan aku. Ampuni aku. Aku tahu dosaku berat. Tapi yang kukatakan benar. Jika aku bohong, jangan mengutuk dirimu sendiri. Karena dia hilang, kita hanya perlu menemukannya. Apa gunanya menyalahkan Fu Feng? Menemukannya? Mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Yang mulia, aku sudah bersabar denganmu, karena kamu lebih tua. Tapi aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anakku menghina keluargaku. Maafkan aku. Aku gagal menjaga Tian dengan baik. Aku sudah mengerahkan semua pasukan untuk mencarinya. Jika ada yang menyakitinya sedikit pun, aku akan membuat mereka menderita. Aku akan segera mengirim semua pengintai untuk mencari tahu keberadaan Tian. Ayo pergi. Yang mulia, kami mengikuti jejak Nona Tian ke sarang perampok di luar kota. Ambil serutan ini, lepaskan harga tali ini, habis. Bisnis ini mendatangkan keuntungan tanpa risiko. Aku suka. Tian. Yan Li. Akhirnya kau datang. Jangan takut. Aku bersamamu. Apakah mereka mengganggumu? Tidak. Ayo lihat. Aku sedang mempresentasikan deklarasi kepada mereka. Dari waktu itu, aku mengusulkan bahwa setelah hari raya Libra, mereka bisa mengadakan acara serupa untuk menyatukan semua orang, menikmati suasana meriah, dan meningkatkan perdagangan di sekitar. Dengan begitu, mereka tidak akan melakukan perbuatan buruk untuk hidup. Nona Hu sangat pintar. Kami banyak mendapat manfaat. Tuan baik orang baik. Dia baik padaku. Terima kasih. Ayo pulang. Ini Wai Liao. Kau tidak bisa datang dan pergi sesuka hati. Kau pikir bisa menghentikanku? Su Yanli, kita punya kesepakatan. Aku akan membantumu dengan mengurus anak angkat ibumu. Tapi semuanya berantakan. Dan aku hampir kehilangan nyawa. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Aku menyuruhmu menyingkirkan Liu Fufeng. Bukan pasanganku. ITU Mirka. Kami minta maaf. Maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya. Mereka menyebutkan ada gadis untuk dijual. Lalu mereka membawanya kepadaku. Bukan aku yang melakukannya. Baiklah. Kalian berdua saling kenal dan ini salah paham. Suruh mereka menyimpan pedangnya. Lepaskan tangannya. Oke, aku orang yang baik hati dan murah hati. Aku akan memaafkanmu. Demi Tianxian. Tapi sebagai teman, aku harus mengingatkanmu. Liu Fufeng bukan orang yang mudah ditangani. Pastikan Tian dijaga dengan baik. Itu bukan urusanmu. Tian, aku akan melindungimu. Ingat untuk sering berkunjung. Abaikan Jia. Sering-seringlah berkunjung. Kenapa kamu kesal? Aku tidak. Apa kamu menyalahkanku karena diculik? Atau kamu kesal karena ibu?
Jangan marah. Su Yanli, kalau terus begini, aku tidak akan bicara lagi padamu. Katakan, apa yang bikin kamu kesal? Bai Wushuang. Dia benar-benar menyentuh tanganmu. Itu yang bikin kamu kesal? Ya, Bai Wushuang. Bahkan memelukku. Ada apa dengan dia? Aku mau tidur. Su Yanli, kamu tahu apa yang membuatku berani? Saat kunjungan tadi, karena aku tahu kamu akan datang. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku tentangmu. Waktunya tidur. APA dia ingin mengikuti jejak Hu Tianba dan memberontak padaku. Ayah, aku menghabiskan setiap hari dengan Tian-Tian. Dan bisa menjamin, dia tidak punya niat seperti itu. Aku curiga, token militer asli sudah lama ditukar oleh sisa-sisa Hu Tianba. Aku akan menyelidikinya sendiri. Dan memberimu penjelasan. Kamu punya 3 hari. Terima kasih, Ayah. Fu Feng. Jika sesuatu terjadi padaku, token militer asli ini bisa memobilisasi 100 prajurit untuk melindungimu. Jika tidak ribuan, kamu harus hidup dengan baik. Fu Feng. Mulai besok, pergi ke istana dan pergi bersama Selir Yu. Dia adalah ibu kandung Su Yanli. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tapi dia akan berguna nanti. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ambil ini. Jenderalku, selalu ingat aku. Ketika aku naik tahta, aku akan membawamu kembali. Kamu akan menjadi permaisuriku satu-satunya. Jenderal, mereka sudah mulai mengejarku. Jangan khawatir. Aku akan membuat Su Yanli dan keluarga Hu membayar. Satu persatu.
Sate kambing. Bagaimana kamu mendapatkan belati ini? Tian Fang memberikannya padaku. Tebak apa? Pisau ini memotong dengan mudah. Sudah larut. Kamu tadi di mana? Aku butuh makanan. Jadi aku membuat sate dengan Cui Er. Jangan pegang seperti itu. Kamu bisa terluka. Mengerti? Ayo, kita makan sate. Nikmati. Cui Er bawa lebih banyak jintan. Apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir, jika seekor domba tahu, akhirnya akan mati. Bagaimana dia memutuskan untuk hidup? Mungkin dia akan berusaha membebaskan dirinya. Seperti yang kulakukan. Aku pernah berpikir bahwa takdir tidak bisa diubah. Tapi sekarang aku ingin membuatnya berbeda. Tian, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku akan selalu percaya padamu dengan teguh. Ponyenak. Maaf. Ibu menyuruhku membawa dupa untuk Yang Mulia. Maaf mengganggu. Tolong tinggalkan di luar kamarku. Terima kasih banyak. Nona Liu. Kamu adalah gadis yang pintar. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Dan kamu perlu memahami itu. Terima kasih atas sarannya, Tian. Kamu terlalu lembut padanya. Dia selalu setia bekerja untuk ibu. Di istana selama bertahun-tahun. Dia pasti orang yang setia. Terkadang, orang melakukan kesalahan. Saat mereka putus asa. Aku percaya kita harus memberinya satu kesempatan lagi. Apakah kamu pikir aku salah? Mungkin kita harus lanjutkan. Apa yang kita lakukan tadi? Aku tidak ingin sekarang. Tian, tolong jangan membenciku. Apa yang kamu lakukan di sini?
Nona, kabar buruk. Cui Er, apa yang terjadi? Tenang dan bicaralah padaku. Tuan Muda Tian Fang diserang. Tianlin, apakah kamu melihat Tian Fang? Lokasinya masih misteri. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Aku sudah mengirim orang untuk mencari dengan teliti. Siapa yang melakukan ini? Su Yanli, Mengapa Yanli menyakiti Tian Fang? Apakah kamu punya bukti? Bagaimana kamu masih bisa membela pengkhianat saat ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tian Tian, Tian Tian, Nyonya. Kepung kediaman Hu. Ya, Su Yanli, apa yang kamu lakukan? Sampai kita menemukan Hu Tian Fang. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari kediaman Hu tanpa izin. Hari ini, aku akan memperjuangkan Catalan untuk Tian Fang. Bahkan jika aku jatuh, aku akan menyeretmu juga. Hu Tian Fang memiliki catatan pengikut sisa Hu Tian Ba dan menyimpannya secara rahasia. Ini jelas pengkhianatan. Tidak mungkin. Hu Tian Fang sudah mengaku. Jika kamu juga terlibat, aku menyarankanmu untuk mengaku lebih awal. Aku bisa memohon keringanan untukmu. Penjaga, tangkap dia. Di mana saudara-saudaraku? Kamu adalah istriku. Aku akan memohon kepada Yang Mulia atas nama Anda. Urusan keluarga Hu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bertanya padamu. Di mana saudara-saudaraku? Hu Tian Fang bekerja untuk Hu Tian Ba. Dia kabur dengan daftar orang yang selamat. Hu Tianlin sekarang dalam penahananku. Dia perlu merenungkan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetap di kediaman Hu. Sampai kami menangkap Hu Tian Fang. Jangan pergi kemana-mana. Fu Feng. Mengapa setiap anggota? Mengapa keluarga Hu Beja bersemangat? Pertama, ada Hu Tian Ba. Dan sekarang Hu Tian Fang. Mungkin. Bahkan Hu Tianlin terlibat. Oh. Dan Hu Tian Tian juga. Nona, di luar berangin. Masuklah bersamaku. Apakah mereka sudah menemukan Tian Fang? Belum, Di mana dia, Lin? dia baik-baik saja. Itu bagus. Cui Er, kamu bisa pergi sekarang. Jah, Kenapa kamu di sini? aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Jika Hu Tian Fang benar-benar pengkhianat, apakah kamu akan membunuh Hu Tian Fang?
bersama suamimu. Seperti bagaimana kamu membunuh Hu Tianba. Tianba, sadarilah, tolong. Atau kamu akan berpihak pada saudara-saudaramu dan membunuh suamimu? Apa yang kamu pikirkan? Minggir, Tian Tian. Tidak ada yang bisa membawanya pergi hari ini. Jubah rubah hitam ini. Kobala. Aku akan mengembalikannya padamu. Bagaimana aku bisa tidak peduli padamu? Mengapa Chi Siue ada di kediaman Hu? Mungkinkah dia menyembunyikan Hu Tianfang? Siapa di luar? Aku. Cuyer. Nona, ada apa? Kamu tadi pergi kemana? Kenapa napasmu terengah-engah? Tidak kemana-mana. Berikan padaku. Apa? Berikan padaku. Nyonya, ini... Apa artinya ini? Tuan Muda Tianlin memberitahuku bahwa ini tidak boleh diketahui siapapun, termasuk kamu. Mungkinkah Tianlin dan Tianfang benar-benar merencanakan pemberontakan? Nona, berjanjilah padaku untuk tidak terlibat dalam konflik ini. Ja? Jangan bergerak. Tian Tian, kenapa kamu di sini? Tianfang. Apakah Su Yanli yang mengirimmu ke sini? Tidak, dia tidak tahu. Tianfang, apakah kamu benar-benar merencanakan pemberontakan? Jauhkan dirimu dari masalah ini. Bagaimana aku bisa tidak terlibat? Tianba sudah tiada. Aku tidak bisa kehilanganmu dan Tianlin juga. Tianfang, katakan padaku. Kamu difitnah, bukan? Tianba seperti ayah bagi kami. Dia mengorbankan segalanya. Untuk kami. Dan untuk keluarga Hu. Tapi pada akhirnya, dia menghadapi nasib seperti ini. Bagaimana aku, sebagai adiknya, bisa menerima penghinaan ini? Kamu benar-benar bodoh. Gunakan semua uangku. Dan tinggalkan Nankang, ya? Tian Tian, jangan terlibat dalam masalah ini, tolong. Sudah sampai seperti ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Hengkina di dalam rumah. Keluar dan menyerahlah. Su Yanli, kamu mengikutiku. Tian, kenapa kamu di sini? Su Yanli, kau berjanji akan melindungiku dan keluarga Hu. Mundur.
Tian, tenanglah. Tian Fang, pergi cepat. Tian, dengarkan aku. Letakkan pisau itu. Tian Fang, cepatlah. Aku baik-baik saja. Tian. Ini menyangkut keselamatan Nankang. Jangan salahkan aku atas ini. Paduka, kasihanilah. Su Yanli, kau dari awal tak berniat menyisakan keluarga Hu. Ikatan kita, sumpah kita, apakah semuanya hanya kebohonganmu? Tian, maafkan aku. Parenti. Paduka, Baginda mengutusku untuk menanyakan, apakah para pengkhianat sudah tertangkap? Tuan Zhang. Aku telah menangkap semua pengkhianat dari keluarga Hu. Su Yanli, apa kau anggap aku juga pengkhianat? Berani-beraninya kau bicara, pengkhianat. Paduka bertindak adil. Aku sangat mengagumimu. Liu Fufeng, apa urusanmu ke sini? Berkat laporan Nona Liu, Samuel pemberontak keluarga, who sudah dalam genggaman kita. Nanti, Baginda akan memberinya hadiah. Terima kasih, Tuan. Menangkap pengkhianat adalah tugasku. Aku harus berterima kasih pada Paduka, yang bekerja sama denganku dari dalam. Lepaskan aku. Liu Fufeng. Su Yanli, kalian berdua bersekongkol memfitnah keluarga Hu. Tian, ini kesalahan keluarga Hu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kasim Zhang, ini adalah tanda pengampunan. Kuharap Baginda menepati janji untuk menyisakan keluarga Hu. Hu Tian. Kau menukar token militer. Untuk belas kasihan Baginda ini. Tapi kau sangat berani. Menyerahkan lencana tentara palsu. Untuk menipu kaisar. Jadi token pengampunan itu sama sekali tidak berlaku. Token militer palsu? Itu tidak mungkin. Aku mengambilnya dari kamar Tian Ba. Hu Tian, masih bisa kau bilang kau bukan pengkhianat? Token asli pasti tetap berada di keluarga Hu. Tangkap para pengkhianat. Langsung dari keluarga Hu. Ya. Ayo, masuk. Kasih sorry, tahanan wanita di sini. Tahanan pria di sana. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Tian Fang, Tian Fang. Jangan takut. Tian Fang, aku tidak takut. Aku datang untukmu. Tian Fang. Tian Fang. Jangan takut. Tian Fang. Aku ingin bertemu Su Yanli. Kau tahu ini tempat apa? Bersikap baik. Tidak mungkin. Aku sudah memecahkan permainan Tianji. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yanli, beritahu aku apa yang terjadi. Jika kau terus berisik, aku akan membuatmu menderita. Su Yanli, kau pembohong. Selama ini mengintai di sekitarku. Yanli. Berkat kerjamu, kami berhasil memberantas. Saisa Hu Tianba. Aku bangga padamu. Ayah, kau mendapat rahmat surga. Bahkan penjahat paling licik tidak bisa lolos dari hukuman. Namun, Tian Hu secara resmi masih istrimu. Apa kau percaya dia terlibat dalam ini? Dia juga harus dihukum mati. Yang mulia. Kamu boleh bangkit. Yang mulia, saat itu, hanya Hu Tianba yang dihukum oleh Anda. Dan tidak melibatkan yang lain. Yang menyebabkan keluarga Hu terus melakukan tindakan pembangkangan. Terutama Hu Tian itu, yang sangat jahat. Menggunakan kecantikannya untuk menggoda yang mulia. Dan berencana menyakiti kita. Benar sekali. Yang mulia, untuk menangkap sisa anggota keluarga Hu, Anda harus tinggal bersama Hu Tian begitu lama. Anda diperlakukan tidak adil. Anda juga. Memang,
Fu Feng juga berkontribusi besar dan pantas diakui. Terima kasih, Yang Mulia, Ibu. Aku tidak merasa dirugikan. Aku hanya merasa kasihan pada Yang Mulia. Aku usulkan agar Yang Mulia langsung mengawasi eksekusi anggota keluarga Hu. Bagaimana pendapatmu? Ide yang cerdas. Siapa kamu? Aku di sini atas perintah Pangeran Ketujuh untuk mengunjungi Hu Tiantian. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menemuimu dan membawa kabar baik. Dan mengorganisir sisa pemberontak menentang Yang Mulia, melakukan pengkhianatan. Mereka dieksekusi pagi ini atas kejahatan mereka. Itu omong kosong. Mereka belum diadili. Bagaimana bisa mereka dihukum dan dieksekusi? Setiap anggota keluarga Hu, Pergantian memberontak. Yang Mulia sudah muak dengan keluarga Hu dan tidak ingin melihatmu lagi. Di mana Su Yanli? Di mana dia? Kamu benar-benar pikir dia ingin bertemu denganmu lagi? Ini semua ulahnya. Setiap langkah mendekatimu, setiap percakapan yang kamu lakukan, Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Apa yang kamu dari semua itu adalah bagian dari rencananya. Pergi sekarang. Saudara-saudara, maafkan aku. Kenapa kau bersujud begitu pagi? Ayah, aku telah berbuat salah. Dan datang untuk meminta maafmu. Apa yang terjadi? Aku melakukan 2 kesalahan besar. Pertama, gagal menjalankan tugas. Aku menginterogasi saudara Hu sepanjang malam. Dan tidak mendapatkan daftar sisa-sisa Hu Tianba. Kedua, kesalahan menunjukkan simpati dan melindungi Hu Tiantian. Yang menipuku dengan kecantikannya. Dan hampir menyebabkan masalah besar. Apa yang kau usulkan? Aku pikir, saudara Hu tidak memiliki daftarnya. Tapi dengan Hu Tiantian, aku ingin menanyakannya dengan caraku sendiri. Setelah aku mendapatkan daftarnya, aku akan mencabut nyawanya sendiri. Sangat bagus. Kau mulai menyerupai seorang calon raja. Kenapa kau membiarkanku hidup? Kapan kau akan membiarkanku bertemu saudara-saudaraku? Apakah kau masih hanya memikirkan saudara-saudaramu? Siapa lagi yang bisa kupikirkan? Kau, seorang penipu yang memanfaatkanku dan membuatku merasa kecil. Tian-Tian, takdir telah mempermainkanku. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berhutang nyawa padamu. Dan akan kubayar di masa depan. Yang mulia, aku memahami takdir lebih jelas darimu. Apakah kau punya keinginan lain? Tentu saja ada. Aku pernah mengkhianati keluargaku dan meninggalkan saudara-saudaraku untuk menghabiskan keabadian bersama seorang pria. Aku bahkan melepaskan pernikahan, sesuatu yang sangat berharga,
bagi seorang wanita. Yang terkasih, saudara-saudaraku, Tian Tian. Kamu. mereka semua sudah pergi. Gantikan aku dengan pernikahan, dan buat hidupku yang sedih berakhir dengan baik. Bahkan jika itu tidak nyata. Tentu. Sayang, Yang mulia, hari ini adalah hari pernikahan kita. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa Jenderal Hu Tianba, penjaga perdamaian perbatasan, dan adik-adik Hu Tianlin dan Hu Tianfang berusaha membunuh seorang pangeran dan merencanakan pemberontakan. Seluruh keluarga mereka akan dieksekusi. mengapa? Pengaruh keluarga Hu membahayakan tahta. Kamu pantas mendapatkannya. Sejak aku menikah denganmu, aku bukan lagi bagian dari keluargaku. Sayang. Tapi keluarga Hu sudah tidak ada sekarang. Berarti apapun bagiku. Bagaimana rasanya membunuh orang yang dicintai? Sendirian? Seharusnya aku menebak itu adalah kamu. Kamu bekerja sama dengan Hu Tianba. Jenderal Hu mengatakan dia akan datang untukku. Jika bukan karena kamu, kita akan bahagia bersama sekarang. Bagaimana kamu tahu rencanaku? Aku harus mengatakan, aku menghormatimu. Rencanamu sangat cerdas. Pertama, kamu menggunakan daftar sisa sebagai umpan. Dan memainkan pertunjukan yang bagus dengan Hu Tianfang. Kemudian, kamu membiarkan Qi Siwei berpura-pura adalah Kakoleku. Dan membawaku ke dalam jebakan.
untuk menunjukkan di mana Hu Tianfang berada. Kamu menyadari bahwa aku akan bertindak begitu Hu Tianlin. Dan Hu Tianfang menukar daftar itu. Sayangnya, kamu melupakan dia. Nona, hati-hati. Kamu sangat mencintai Hu Tiantian. Bagaimana bisa kamu membiarkannya mempertaruhkan nyawa? Saat itulah aku sadar, daftar itu tidak nyata, dan kamu bermaksud menipuku. Sepertinya ini takdir untuk kalian semua, untuk bergabung dengan Jenderal Hu dalam kematian. Jadi kamu membawa orang-orang yang mulia untuk membasmi seluruh keluarga Hu dan menjebakku dengan tidak adil. Tepat sekali. Aku percaya malam ini akan menjadi pilihanmu untuk menyelamatkan Hu Tiantian. Aku sudah menyiapkan penyergapan di sini. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengakhiri hidupnya. Kamu benar-benar mempermudahku. Jika kamu membunuhku di sini, kamu tidak akan lolos dari kejaran yang mulia. Jangan khawatirkan aku. Aku akan memberitahu Yang Mulia bahwa kamu membunuh istrimu lalu bunuh diri dalam air mata. Bukankah itu akhir yang sempurna untukmu? Wanita gila. Yang Mulia tidak akan percaya kata-katamu. Aku memiliki token militer. Dia pasti mempercayai kata-kataku. Kamu berencana memberontak? Tidak ada yang akan diselamatkan. Yang membunuh Jenderal Hu, lakukan! Kasim Zhang. Kasim, kamu? Sudahkah kamu dengar apa yang dia sebutkan sebelumnya? Dan apa yang dia pegang adalah bukti terbaik. Penjaga, tangkap dia. Ya. Suyan Li, kamu tidak punya belas kasihan. Untuk memancingku keluar, kamu mengorbankan seluruh keluarga Hu. Kemudian ke Sepadon. Kamu akan kecewa. Tidak mungkin. Hidupmu sudah berakhir. Darah di belatihmu. Jangan bergerak. Percayalah padaku. Kamu benar-benar membuatku ketakutan tadi. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Aku tidak akan menipunya untuk percaya. Kalau aku tidak melakukan ini. Benar sekali. Wanita ini sangat licik. Tian Lin, Tian Fang. Kalian baik-baik saja? Lu Fufeng, orang-orangmu di luar sudah kami hancurkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah tahu rencanamu. Kalian seharusnya sudah mati. Semua mati. Kecurigaan alamimu dan pemikiran yang hati-hati membuat sulit untuk menjebakmu. Jika kamu tidak merasa begitu yakin akan menang, kamu tidak akan menunjukkan warna aslimu. Jadi satu-satunya faktor adalah partisipasi Tian-Tian. Diam saja. Aku hanya mengikuti kesalahan. Melapor kepada Yang Mulia, Tian-Tian, dan meminta semua orang membantuku memainkan sandiwara ini. Kenapa kamu di sini? Su Jianli. Pengkhianat. Pengkhianat. Mari kita tampilkan pertunjukan yang hebat bersama. Percayalah padaku. Ayah, aku perlu bertanya satu hal lagi. Jika hanya untuk menjebakmu keluar, Tian-Tian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Itulah sebabnya, baru saja, kamu tidak tahu.
Kamu cukup bodoh. Bagaimana jika aku benar-benar melukaimu dengan tusukan itu? Jika kamu benar-benar mencoba menusukku, aku pantas menerimanya. Lagi pula, aku menipumu terlebih dahulu. Gadis bodoh. Apa yang membuatmu melakukan itu? Beritahu ibu. Apakah ada yang menyuruhmu melakukan itu? Ibu, aku berbuat salah. Aku pantas menerima semua ini. Ibu, jangan menangis. Aku tidak bisa lagi menjalankan tugasku sebagai seorang anak. Mendekatlah. Aku punya sesuatu untukmu. Anggap saja sebagai kenangan yang kutinggalkan untukmu. Buka pintunya. Ja. Fu Feng. Ibu. Fu Feng, kau sudah menderita. Lu Fu Feng. Mandor. Apa yang kau lakukan? Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Fu Feng. Dapatkan aku kuda yang bagus. Dan 10.000 tael emas. Biarkan aku pergi dari Nankang dengan selamat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Fu Feng. Apa yang terjadi? Aku ibumu. Diam. Kau hanya alat dalam rencanaku. Kau benar-benar percaya kau ibuku? Liu Fu Feng. Lepaskan ibuku. Dan aku akan membiarkanmu hidup. Aku tidak bisa percaya kata-katamu. Ibu. Liu Fufang. Tempat ini sudah dikepung. Kau tidak bisa melarikan diri. Jika kau benar-benar ingin hidup, menyandera nyonya adalah langkah yang buruk. Biarkan aku menggantikannya. Dengan begitu, peluangmu untuk berhasil akan meningkat. Hu Tian Tian. Kau sangat pintar. Aku tidak bisa mempercayaimu. Tanpa kau membuat lengan kananmu tidak berguna. Tian-Tian. Berhenti melakukan hal bodoh. Aku tidak percaya setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamaku, kau tidak menganggapku sebagai keluarga. Pikirkanlah. 3 tahun lalu, kau merawatku saat aku sakit parah, dan kau hampir meninggal. Kau selalu seperti anak bagiku. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku untukmu, aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Tapi dengan apa yang kau lakukan sekarang? Bahkan jika kau melarikan diri dari kota, berapa lama kau bisa bersembunyi? Fu Feng, aku akan memohon kepada Yang Mulia. Kita akan melepaskan segalanya dan meninggalkan tempat ini. Mari cari tempat yang jauh dari keramaian. Hanya berdua kita. Aku akan tetap di sampingmu. Jangan takut. Fu Feng. Fu Feng, apa yang kamu lakukan? Ibu. Maafkan aku. Mari jadi ibu dan anak yang sesungguhnya di kehidupan berikutnya, ya? Fu Feng. Fu Feng. Yang Mulia, aku memohon untuk kembali ke istanaku dan merenung. Semuanya sudah menjadi masa lalu. Anak-anak tidak menyimpan dendam padamu. Selir Yu, kita berdua sudah menua.
Tetaplah di sini. Yanli dengan Tian juga menasihatiku untuk tinggal. Mereka anak-anak yang baik. Tapi aku bukan ibu yang baik. Aku merasa malu. Aku hanya ingin terus mendoakan mereka. Kuharap Yang Mulia mengabulkan permintaanku. Dengan berkah langit, Kaisar memerintahkan. Pangeran ketujuh. Sangat cerdas. Dan diberkati langit. Sehingga dinobatkan sebagai putra mahkota. Kediaman Hu dan akan pindah ke istana timur. Itu untuk memerintah selama 10.000 tahun. Dan menyatukan hati semua orang. Su Yanli sekarang menjadi putra mahkota? Kamu sekarang adalah putri mahkota. Nayonya, Nona, Bengan, Nona. Suyer, bagaimana kabarnya? Bagus, Pangeran ketujuh. Maaf, putra mahkota. Nayonya Tian. Putri mahkota sedang hamil. Benarkah? Aku akan jadi paman. Aku akan menjadi paman. Dalam sekejap itu, aku bahkan sudah memikirkan nama. Apa namanya? Kalau laki, Sudian. Kalau perempuan, Sudian. Nama yang sederhana dan lucu. Bagus kan? Ini mengingatkanku pada keluarga kita. Oh ya, benar. Saran. Lepaskan. Kisiwe, kamu akan kena petir karena berkelahi dengan wanita hamil. Kamu bilang itu ke dirimu sendiri. Aku tidak percaya padamu. Berikan padaku. Apa yang kalian berdua perdebatkan? Sayang, Tian menggangguku. Dan aku tidak bisa membuatnya berhenti. Tolong bantu aku. Oh, ini hanya mutiara. Biarkan dia memilikinya. Selain itu, kamu punya ini sekarang. Semuanya hadir. Su Yanli, Tian, ada apa? Maafkan aku. kenapa tanda cinta kita ada padanya? Sayang, biarkan aku menjelaskan. Tian Fang bilang Kisiwe terus bersikeras bahwa malam ini Mutiara membawa aroma ibunya. Dan dia merasa aman dengannya. Dia terus menangis tanpanya. Itu sebabnya aku meminjamkannya ke Tian Fang. Benarkah? Kamu meminjamnya? Baiklah. Aku mengisah. Bukan seperti itu. Wanita hamil agak aneh. Dan tidak mudah ditangani. Kamu kalah, tua. Sebagai hadiah, aku akan mengatur Tianji Game untukmu gratis. Untuk melihat bagaimana anakmu akan lahir. Tidak perlu, sungguh. Tidak perlu. Kenapa? Anak kita pasti akan mengalahkan kita. Dan apapun yang terjadi di masa depan, aku pikir manusia bisa mengatasi takdir. Jangan takut. Kenapa? Kembalikan itu padaku. Kembalikan itu padaku. Aku datang untuk membawamu bersamaku.
Ayo mainkan permainan lain. Tentu. Kali ini aku akan menggunakan tiang hitam.